Bab 1701. Setelah David melihat Mick pergi, dia berdiri di sana selama sekitar 10 menit. Dia melihat tidak ada seorang pun yang memasuki tempat pelelangan. Mungkin terlalu dini. Lagi pula, masih ada 3 jam lagi sebelum pelelangan. Awalnya dia tidak mau masuk, tapi kalau dia masuk sekarang, dia akan sendirian. Bukan karena David takut kesepian, tetapi ketika orang-orang yang ikut lelang datang kemudian, mereka akan langsung melihatnya dan mengingatnya. Hal ini tidak sejalan dengan kepribadian David yang rendah hati. Jadi, dia mengikuti instruksi Mick dan meninggalkan tempat pelelangan dan berkeliaran di jalan-jalan luar. Sebagai salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci pusat, kantor pusat Treasure Trove tentu saja merupakan lokasi yang paling berkembang dan sentral di zona perdagangan yang sangat besar. Selalu ada orang yang berjalan-jalan di jalanan. David berjalan di jalan yang ramai, tetapi pikirannya tertuju pada pelelangan yang akan dimulai 3 jam lagi. Lelang ini sangat penting baginya. Kekuatannya akan bergantung pada lelang ini. Ia tidak tahu berapa lama ia harus menunggu jika ia melewatkannya. Dia secara acak menemukan sebuah kedai yang tampak sedikit lebih mewah dan masuk ke dalamnya. Selamat datang. 2 pelayan yang tinggi dan berwajah manis membungkuk dan menyambutnya. Setelah dia masuk ke dalam bar, David melihat banyak orang sedang minum-minum, ngobrol, dan membanggakan diri dengan keras di satu lantai. Tak lama kemudian, seorang pelayan cantik menghampirinya. "Tuan, berapa banyak dari Anda?" "Hanya aku. Carikan aku tempat yang tenang." "Aku tidak suka kebisingan," jawab David. "Apakah Anda punya kartu VIP?" "Tidak. Maaf, Tuan. Kalau Anda tidak punya kartu VIP, Anda hanya bisa makan di ruang makan di lantai pertama. Anda akan memerlukan tingkatan kartu VIP yang berbeda untuk setiap lantai," jelas pelayan cantik itu. David berpikir, semua industri jasa memang akan menggunakan taktik yang sama. Mereka selalu memiliki perlakuan yang berbeda untuk konsumen yang berbeda. Satu SDP yang di bumi, dan di sini juga sama. "Kalau begitu, ambilkan satu untukku," pikir David dan menelepon. "Baiklah, ikut aku, Tuan." Pelayan cantik itu membawa David ke depan kesepakatan. "Ambilkan aku yang paling tinggi yang aku inginkan di lantai paling atas," David bilang. "Tingkatan tertinggi akan merugikanmu." Beberapa menit kemudian, David menghabiskan 10 juta dolar bintang untuk mendapatkan kartu VIP tertinggi. Setelah itu, dia meninggalkan meja resepsionis dan menuju ke lantai atas sementara para waltresak yang cantik menatapnya dengan bintang di mata mereka. Tempat ini cukup luas dan tidak banyak orang, jadi hanya ada beberapa meja yang terisi. David memilih tempat duduk di dekat jendela dan melihat jalan yang ramai di bawahnya. "Tuan, apa yang ingin Anda pesan?" Pelayan cantik yang mengantar David ke sini bertanya dengan sopan. Sudah lama dia tidak bertemu dengan pelanggan yang membuang uang dengan sembarangan. Saat pertama kali melihat David, dia tahu bahwa kulit muda ini bukanlah hal yang sederhana. Diabetes hilang 100% jika pankreas pulih, dengan makan ini. Glucofix. Dia tidak hanya tampan, tapi dia juga memiliki temperamen yang luar biasa. Berdasarkan pengalamannya membaca cerita orang selama bertahun-tahun, dia yakin bahwa David merupakan keturunan langsung dari suatu kekuatan besar. Bahkan, ia tak mengedipkan mata saat menghabiskan uang 10 juta untuk mendaftar kartu anggota. Seorang pemuda yang menjanjikan seperti dia adalah incaran para wanita seperti mereka yang mendambakan cinta. Siapa yang tidak ingin beralih dari miskin menjadi kaya? "Apa hidangan dan anggur khasmu?" "Belikan aku masing-masing satu," jawab David dengan santai. Meskipun dia tidak dalam posisi yang paling menguntungkan, tujuannya adalah dia ada di sini, dia tidak bisa menempati tempat untuk ke salah satu kedai ini membutuhkan uang untuk hun tempat ini. Selain itu, mereka berada di Jalan Sin Haluting, mantel mereka seharusnya tidak seberapa. "Morcone, bagaimana caranya mendaftar untuk lilin VIP tanpa mengeluarkan uang?" "Maaf, meskipun menikah dengan uang, dia betapa memalukannya menyia-nyiakan sumber daya." Pelayan cantik itu mengangkat tangan kirinya setelah dia mengatakan itu sebuah layar muncul dan dia mengetuknya terus-menerus dengan tangan kirinya. Setelah dia melakukan itu, dia menatap David dan melanjutkan,
aku sudah memesannya untukmu. Apakah kamu ingin memeriksa fotonya? Tidak perlu hanya mereka di sini, jawab David. Bal, pelayan cantik itu pergi setelah dia mengatakan itu. Baiklah, silakan dinding, selamat menikmati makanannya. David memperhatikan jalan yang ramai itu dan ada pertanyaan dalam hatinya selama ini. Bumi hanya sebuah tingkat peradaban, tapi di mana-mana ada gedung pencakar langit setinggi 100 lantai. Bab 1702. Bima Sakti, Peradaban Tingkat, dan Kerajaan Bintang. Peradaban tingkat, jauh lebih beradab daripada Bart, tetapi David tidak melihat gedung pencakar langit yang terbuat dari beton bertulang. Semua bangunan terbuat dari logam atau kayu yang kuat, ditambah lagi, mereka tidak akan terlalu tinggi. Misalnya, David sedang duduk di lantai 8. Ini sudah menjadi salah satu gedung tertinggi. Bangunan lainnya hanya akan mempunyai 4 atau 5 lantai. Yang tertinggi mungkin lebih dari 2 lantai. David merasa seolah-olah kembali ke masa lalu di bumi, namun, ia dibawa kembali oleh teknologi canggih yang digunakan pelayan saat dia memesan makanan untuknya. Dia tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Secara topikal, semakin tinggi peradaban maka semakin maju pula teknologinya. Dalam beberapa kasus, Bima Sakti dan Kerajaan Bintang memang jauh lebih maju daripada Fard. Akan tetapi, mengapa hal itu tidak terjadi pada bangunan? Padahal, David tidak tahu bahwa butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk membangun gedung di atas batu menggunakan beton bertulang. Lalu setelah puluhan tahun, gedung itu perlahan akan rusak. Di sisi lain, bangunan yang ada di bawah kakinya sekarang akan bertahan selama berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun. Inilah perbedaannya. Bagaimana beton bertulang dapat dibandingkan dengan logam dan kayu khusus yang digunakan untuk membangun bangunan. Ada perbedaan 10 kali lipat dalam hal rentang hidup mereka. Bukannya Kerajaan Bintang tidak memiliki keterampilan untuk membangun gedung panggilan. Kenyataannya, mereka hanya tidak membutuhkannya. Kerajaan Bintang sangat besar, jadi ada banyak ruang bagi orang untuk tinggal. Semua orang ingin memiliki tempat tinggal dan tanah sendiri, jadi mengapa mereka membuang begitu banyak tenaga untuk membangun gedung-gedung tinggi? Selain beberapa kekuatan besar yang akan menghabiskan banyak uang dan material untuk membangun gedung-gedung tinggi untuk memamerkan status mereka, tidak ada pihak lain yang akan melakukannya. Tidak hanya itu, manusia menyadari selama perkembangannya bahwa tubuh manusia adalah harta karun terbesar di alam semesta. Mereka hampir tak terbatas. Seberapapun canggihnya teknologi, itu tetap sesuatu yang eksternal. Itu tidak akan pernah bisa membantu manusia mencapai kehidupan kekal. Oleh karena itu, manusia mulai meneliti hal-hal lainnya. Mereka perlahan-lahan mengalihkan fokus mereka dari luar tubuh manusia ke dalam tubuh manusia. Pada akhirnya, inilah yang terjadi. Kultivasi adalah harta karun untuk membuka tubuh manusia. Selama mereka mencapai alam abadi dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal apapun, umur manusia akan mencapai zaman, yaitu 129.600 tahun. Jika mereka mencapai Saint Realm, umur mereka akan menjadi tidak terbatas. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh teknologi canggih. Oleh karena itu, David tidak melihat teknologi yang ia bayangkan ketika berada di Bima Sakti, peradaban tingkat 3, dan Kerajaan Bintang, peradaban tingkat 7. Sebaliknya, mereka tampak seolah-olah kembali ke masa lalu. Hal ini merupakan hasil dari manusia yang mengalihkan fokus penelitian mereka seiring dengan perkembangannya. Namun, ini adalah rahasia inti wajah manusia. Jika David ingin tahu lebih banyak, dia hanya akan mempunyai kesempatan ketika dia menjadi orang suci dan bergabung dengan asosiasi orang suci. Bab 1703. Sementara David menatap angkasa, anggur dan makanannya dihidangkan. Ketika ia sadar kembali, ia mulai memakan makanannya perlahan-lahan dan meminum anggurnya sambil terus memperhatikan orang-orang. Ia menaruh anggur istimewa 100 bunga dan buah di satu sisi. Dia ingin menyesapnya, namun, ia khawatir tidak menyimpannya dengan benar dan memengaruhi hasilnya. Akhirnya, ia menyerah. Lagi pula, hal itu tidak akan bermanfaat apapun baginya dan hanya akan memuaskan keinginannya. Celia dan yang lainnya akan merasakan manfaatnya saat meminumnya. Seiring berjalannya waktu,
lantai tempat David berada mulai menjadi lebih padat. Ada banyak orang kaya di zona perdagangan super besar. Karena tempat ini tidak terlalu jauh dari kantor pusat Treasure Trove, dan pelelangan akan segera dimulai, wajar saja jika orang-orang kaya berkumpul di sini. Banyak orang dengan kartu undangan mungkin telah tiba di sini beberapa hari yang lalu. Saat sedang makan, David mengintip ke arah tangga. Dia melihat 5 orang muda, 3 pria dan 2 wanita, berjalan masuk. Salah satu pria dan salah satu wanita mengenakan pakaian yang sama, jadi mereka pasti berasal dari sekte yang sama. David melihat pakaian serupa di sekte Iridescent. Sementara itu, sisanya berpakaian mewah. Jelas mereka berasal dari keluarga bangsawan. Siapapun yang bisa naik ke lantai 9 tidak kekurangan uang, jadi mereka tidak akan berpakaian buruk. Namun, ketiga orang itu berpakaian sangat mewah. Selain itu, ada pula 2 orang tua di belakang kelima orang itu. Pandangan David tertuju pada 2 lelaki tua itu karena mereka berdua merupakan Sovereign Ranker pemula. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti berasal dari sekte yang sama dengan kedua pemuda itu. Mereka kemungkinan besar datang ke sini untuk pelelangan. Setelah melirik mereka, David berhenti memperhatikan mereka. Ia terus memakan makanannya dan minum anggurnya. Setelah kedatangan 2 Sovereign Ranker pemula, sekarang ada 10 Sovereign Ranker di seluruh lantai 9, termasuk David. Ada pula 2 orang Sovereign Ranker menengah di antara mereka. Tampaknya lelang Treasure Trove menarik banyak tokoh penting kali ini. Anak-anak muda itu melihat sekeliling dan kemudian duduk di meja kosong di sebelah David. Setelah pelayan cantik itu menerima pesanan mereka, ia bergegas turun ke bawah. Dia merasa sangat tertekan berbicara dengan orang-orang itu. Dia akan celaka jika dia secara tidak sengaja menghina mereka. David hanya menggigit sedikit makanan di mejanya sebelum memandang keluar jendela dan menatap kosong ke depan. Dia juga mendengar percakapan 5 orang di sebelahnya. Dari percakapan mereka, David mengetahui bahwa ketiga orang yang berpakaian mewah itu berasal dari keluarga yang sama. Nama belakang mereka adalah Newhouse. Kakak laki-lakinya Louis Newhouse, adik laki-lakinya Dewey Newhouse, dan adik perempuannya Neva Newhouse. Pria lainnya adalah sepupu mereka, Iman Lehman. Namun sekarang dia telah bergabung dengan suatu sekte. Sedangkan wanita yang tersisa, dia pasti berasal dari sekte tersebut. David tidak tahu namanya, tetapi dia tahu nama belakangnya adalah Dolce. David dapat melihat bahwa kedua lelaki tua itu terutama melindungi wanita itu. Bab 1704. Jika wanita ini dapat memiliki 2 Sovereign Ranker pemula yang melindunginya, wanita ini seharusnya memiliki status yang cukup tinggi. Iman, akhirnya kau keluar juga, jadi kau harus tinggal beberapa hari lagi. Izinkan kami untuk Tuan menjadi rumahmu dan Nona Dolce, kata Louis. Ya, Iman, karena kau di sini, kami akan terlihat tidak peka jika tidak membuat pengaturan terbaikmu, tambah Dewey. Terima kasih, Louis dan Dewey. Namun, kali ini kami keluar bersama Angelika dengan sebuah tugas, jadi aku tidak bisa membuang-buang waktu terlalu banyak, jawab Iman. Kau hanya akan berpartisipasi dalam peletangan Treasure Trove, kan? Kita akan berkumpul setelah itu. Kita harus segera kembali ke sekte setelah pelangangan. Aku mengerti kebaikanmu, tapi mari kita lakukan lain kali. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk bertemu kalian berdua di masa depan. Kapan lagi, Iman? Kita sudah lama tidak bertemu, sejak kau bergabung dengan sekte. Siapa yang tidak tahu kehebatan melawan Tri Musketeer saat kita bersama? Ketenaran kita menurun secara drastis setelah Anda pergi. Louis benar, Iman, kenapa kau bergabung dengan sekte ini tanpa alasan? Lihat, orang lain telah mencuri perhatian kita. Baiklah, berhenti bicara. Apa ekosistem Iman bisa mengabaikan pekerjaan yang sebenarnya? Dia punya mimpi dan aspirasi. Bagaimana dia bisa seperti kalian berdua? Kalian selalu bersenang-senang dan masih punya nyali untuk mengatakan bahwa kalian terkenal karena kehebatan bertarung kalian. Kalian menghabiskan begitu banyak uang untuk pelacur, kurasa kalian hanya terkenal karena menjadi orang mesum. Kata Neva tiba-tiba. Tidak, kami tidak suka apa yang baru saja kau katakan. Bagaimana mungkin kami mengabaikan pekerjaan kami?
Ya, Nev. Kami saudaramu, jadi bagaimana kau bisa bicara seperti itu tentang kami? Aku mengatakan kebenaran. Kami. Baiklah, Louis, Dewey, Nev, harap tenang. Aku hanya mampir untuk membahas kalian semua. Aku sedang terburu-buru kali ini dan aku tidak bisa melawan tuanku. Aku akan kembali untuk berkumpul dengan kalian semua saat aku kembali nanti, kata Iman setelah menyeka keringat di dahi. Dia tidak bisa membiarkan mereka terus berbicara, kalau tidak mereka akan mengungkap sesuatu. Dia tidak ingin Anglika tahu tentang masa lalunya. Dia pikir mereka berdua akan berubah setelah bertahun-tahun, tapi mereka tetap sama. Jika dia tahu tentang hal ini, dia tidak akan menghubungi mereka. Pada saat ini, anggur dan makanan disajikan. Kelompok itu kemudian mengganti topik dan distorsi sambil makan. Nona Dolce dan dua orang Sovereign Ranker pemula tidak banyak bicara sepanjang waktu. Neva sesekali akan menyela untuk mengejek saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu, jadi mereka tidak peduli. Setiap meja berbicara pelan di lantai 9, kecuali meja mereka. David baik-baik saja dengan hal itu. Meskipun meja mereka berdekatan, hal itu tidak terlalu mempengaruhinya. Namun, tidak ada yang merasakan hal yang sama. Hei, kamu, bisakah kamu pelankan suaramu? Ini tempat umum, bukan tempat untuk kecewa. Kalau kamu mau, pulang saja. Tidak ada orang lain yang bisa berbicara saat kamu membuka mulut. Kami hanya bisa mendengar suaramu. Seorang pemuda dari meja lain berdiri dan berkata, "Sialan, siapa kau? Apa suaraku yang keras? Siapa itu urusanmu? Apa kau tahu pemilik tempat ini? Minggirlah jika kau tidak terbiasa dengan tempat ini dan berhentilah merengek." Louis berdiri dan mulai mengumpat. Lingkungan di mana ia menumbuhkan kebiasaan arogan dan lalim. Dia akan mengutuk siapapun yang berani mengutuknya. David mengerutkan kening. Apakah anak ini idiot? Tidak bisakah dia membaca ruangan? Ada begitu banyak Sovereign Ranker di sini di lantai 9 dan dia bahkan bukan seorang Eternal. Bagaimana dia mendapatkan keberanian untuk membentak orang lain? Secara kebetulan, ada seorang Sovereign Ranker menengah di meja yang sedang dimaki Louis. Mungkin anak ini terbiasa bermain-main, dan sekarang dia akan mendapat masalah. Sementara itu, meja David berada tepat di antara kedua sisi. Bab 1705. Perdebatan kedua pria itu menarik perhatian semua orang di lantai 9. Semua orang menonton dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka diundang oleh Treasure Trove untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jadi mereka adalah orang-orang yang cukup bergengsi. Mereka bosan menunggu, jadi cukup menarik untuk dapat menonton sesuatu seperti ini. Meskipun Louis seorang idiot dan tidak bisa membaca situasi, sepupunya Iman tetap tahu bagaimana menimbang untung dan ruginya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari sekte yang telah menjalani pelatihan. Oleh karena itu, ia segera berdiri dan berkata, "Temanku, aku minta maaf. Sepupuku selalu tinggal di rumah, jadi ia dimanjakan oleh keluarganya. Ia tidak pernah melihat dunia luar, jadi mohon maafkan ia jika ia menyinggungmu. Aku minta maaf atas namanya. Keramahan membuatmu kaya. Hal yang sama berlaku untuk yang lain di sini. Aku, Iman Lehman, akan membayar semua orang di sini hari ini, jadi kuharap semua orang akan menoleransi kami." Ketika Louis mendengar hal itu, dia merasa tidak senang. Keluarga Newhouse berkuasa di zona perdagangan super besar ini, dan mereka memiliki hubungan dekat dengan Treasure Trove. Dengan Treasure Trove sebagai dukungan, keluarga Newhouse seperti ikan yang kembali ke air. Oleh karena itu, Louis menjadikan tempat ini wilayahnya. Beraninya orang luar itu berteriak padanya di wilayahnya. Bagaimana Louis bisa menanggung keluhan seperti itu? Dia berteriak dengan tidak senang, "Iman, mengapa kau minta maaf padanya? Dia menyela pembicaraan kita jadi dialah yang seharusnya minta maaf pada kita. Mereka hanya anjing yang menggonggong. Beraninya mereka bersikap begitu arogan di wilayahku. Sungguh ceroboh." Louis Newhouse, diam. Ekspresi Iman berubah dan dia memarahi. "Iman, kamu." Louis hanya ingin membalas tetapi ketika dia melihat bagaimana Iman menatapnya, dia menelan kembali kata-katanya ke dalam perutnya.
Dia lemah dan terbiasa bersikap sombong. Oleh karena itu, dia tidak menyadari apa yang salah hari ini. Akan tetapi, dia yakin bahwa sepupunya tidak akan menyakitinya, oleh karena itu dia berhenti berbicara. Adik Imen, Nona Dolce, memandang Louis dan mengerutkan kening dengan alisnya yang menggemaskan. Jelas dia tidak senang dengan apa yang dilakukan Louis. Dia berpikir, bagaimana orang idiot ini bisa bertahan sampai hari ini. Imen bahkan mengajakku bergaul dengan sepupu seperti ini. Sungguh tak masuk akal. Kau Louis Newhouse, kan? Dengar, kau dalam masalah besar. Ada orang-orang di benua suci pusat yang berani meneriakiku dan menyuruhku pergi, tapi kau bukan salah satu dari mereka, kata pemuda yang diteriaki Louis dengan suara berat. Menurutmu siapa dirimu? Kenapa aku tidak bisa membentakmu jika kau berani membentakku? Memangnya kenapa kalau aku membentakmu hari ini? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Gerutu Louis. Dia tidak tahan melihat orang lain bersikap sok tahu di dekatnya. Biasanya, dialah yang melakukan hal itu, jadi tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama saat dia ada di dekatnya. Jika aku memberitahumu siapa aku, kau mungkin akan ketakutan. Cih, siapapun bisa membanggakan diri sendiri. Katakan padaku jika kau punya nyali. Jika aku mengerutkan kening, maka aku tidak ada di Newhouse. Louis berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Newhouse mendapat dukungan Treasure Trove, jadi bagaimana mungkin dia takut dengan sebuah nama. Terlebih lagi, dilihat dari orang-orang itu, mereka tidak tampak seperti seseorang yang berasal dari kekuatan paling kuat di Kerajaan Bintang. Benarkah? Dengarkan baik-baik, namaku. Saat pemuda itu hendak menyebutkan namanya, seseorang datang ke atas dan memotong pembicaraannya. David merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat seorang pria berusia 30-an berjalan mendekat. Di belakangnya ada seorang lelaki tua. Pupil mata David mengecil saat ia melihat lelaki tua itu. Almarhum Sovereign Ranker. Orang tua ini adalah mendiang Sovereign Ranker, dan dia berada di level yang sama dengan Celeste. Orang harus tahu bahwa Celeste adalah tetua sekte warna-warni, jadi dia memiliki status yang cukup tinggi. Jika lelaki tua itu setingkat dengan Celeste, ia juga harus memiliki identitas yang luar biasa. Tentu saja, lelaki di hadapan lelaki tua itu bahkan lebih luar biasa. Bab 1706. Jika dia bisa memiliki mendiang Sovereign Ranker sebagai pelindungnya, dia pastilah seorang pewaris kekuatan besar. Ketika keduanya muncul, mereka meredam seluruh pemandangan. Semua mata tertuju pada mereka. Bahkan pemuda yang hendak menyebutkan namanya pun terdiam saat melihat mereka. Itu karena keduanya memiliki energi yang kuat di sekitar mereka. Para Sovereign Ranker, termasuk dua Sovereign Ranker menengah yang hadir, menatap lelaki tua itu dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka tidak pernah menduga akan bertemu mendiang Sovereign Ranker di sini. Kekuatan besar seperti ini tidak akan memiliki status rendah di kekuatan manapun. Terlebih lagi, jelaslah bahwa pria yang berjalan di depannya mempunyai status yang lebih tinggi, dilihat dari posisi mereka. Dua orang yang naik ke atas adalah Archimedes, pewaris pertama keluarga Lightfoot, dan pelindungnya, Bernard. Archimedes dikirim oleh keluarganya untuk menyelidiki kematian Cornelius. Secara kebetulan, Treasure Trove sedang mengadakan pelelangan, jadi bagaimana dia bisa melewatkan pertemuan yang melibatkan sebagian besar tokoh terkemuka di sekitar sini. Archimedes hanya lewat dalam perjalanan menuju Treasure Trove, tetapi dia mendengar seseorang berdebat di lantai atas. Oleh karena itu, minatnya terusik, dan dia memutuskan untuk naik ke atas untuk melihat-lihat. Dia masih punya waktu sebelum pelelangan. Setelah keduanya muncul, mereka duduk di meja kosong. Archimedes menyilangkan kakinya dan berkata dengan santai, "Teruskan. Bukankah kalian tadi sangat bersemangat? Kenapa kalian berhenti saat kami masuk? Lakukan saja apa yang seharusnya kalian lakukan. Aku hanya datang untuk mengistirahatkan kakiku dan ikut bersenang-senang. Anggap saja aku tidak ada di sini." Setelah beberapa saat, tidak seorang pun melanjutkan. Imen telah menekan Louis kembali ke tempat duduknya dengan kuat. Pada saat yang sama, ia memperingatkan Louis dengan matanya agar menyuruhnya diam. Archimedes mengalihkan pandangannya ke pemuda yang hendak memperkenalkan dirinya.
Bukankah kau bilang kau ingin memperkenalkan dirimu sekarang? Katakan padaku. Aku ingin melihat apakah aku akan mengotori diriku sendiri. Tuanku, Anda lucu sekali. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Anda. Saya hanya akan mempermalukan diri sendiri jika saya mengatakannya, kata pemuda itu dengan hormat. Dia juga diperingatkan oleh Mid Sovereign Ranker secara rahasia untuk tidak menyinggung pria tersebut. Ditambah lagi, kedua orang yang baru muncul ini jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh, dan dia tidak seperti Louis, seorang idiot tanpa otak. Betapa membosankannya. Archimedes menggelengkan kepalanya. Ia ingin ikut bersenang-senang, tetapi sayang saat ia muncul, semua orang terfokus padanya dan secara tidak langsung menyelesaikan konflik. Archimedes melirik semua orang di lantai 9. Ada cukup banyak Sovereign Ranker di sini, dan bahkan ada 2 Sovereign Ranker menengah. Meskipun posisi Treasure Trove mulai goyah dan perlahan tertinggal dari 4 perusahaan dagang lainnya setelah ambisi keluarga Palmore mulai terlihat, singa yang sedang tidur lebih kuat daripada anjing yang menggonggong. Oleh karena itu, mereka masih memiliki kekuatan pemanggilan yang cukup kuat. Lelang ini adalah langkah besar pertama Treasure Trove setelah bertahun-tahun. Mungkin mereka mencoba membangkitkan semangat semua orang dan memenangkan kembali klien mereka yang menghilang. Sejujurnya, Archimedes tidak berharap Fellows akan menyerah begitu saja untuk menyerahkan Treasure Trove. Jika keluarga Palmore mengendalikan Treasure Trove, kecuali Holyrood, siapa di antara 3 perusahaan perdagangan 5 teratas lainnya yang berani berusaha menjadi yang terbaik? Ini mungkin tidak baik untuk Splendor. Hasil terbaiknya adalah keluarga Fellows menolak untuk menyerah dan bertempur sampai mati bersama keluarga Palmore. Namun, ini jelas mustahil. Begitu keluarga Palmore bertekad untuk melakukan sesuatu, keluarga Fellows tidak akan mampu menolaknya. Pada akhirnya, mereka harus menyerah dengan patuh dan menyerahkan harta karun yang telah diwariskan dari leluhur mereka. Jika tidak, yang menanti mereka adalah pemusnahan seluruh keluarga mereka. Bab 1707. Mata Archimedes terus mengembara. Dia memperhatikan sosok yang berbeda dari yang lainnya. Semua orang di lantai 9 menatapnya, tetapi orang ini sedang memakan makanannya dan meminum anggurnya. Lebih jauh lagi, orang ini menatap keluar jendela seolah-olah dia tidak peduli dengan Archimedes. Sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot, Archimedes selalu menjadi pusat perhatian dimanapun ia pergi selama ia tidak bertemu dengan para jenius itu. Hari ini dia bertemu seseorang yang sama sekali tidak peduli padanya, sehingga ketertarikannya pun terusik. Dia mengalihkan pandangannya ke orang itu. Setelah dia melihat wajah orang itu, dia sedikit terkejut. Itu anak kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Mungkin dia keturunan langsung dari suatu keluarga dan ini adalah pertama kalinya dia tampil. Dia tidak pernah direndahkan oleh masyarakat, sehingga dia pikir dialah segalanya dan tidak pernah diganggu oleh siapapun. Tentu saja, Archimedes sedang menatap David. David hanya melirik Archimedes dan Bernard saat mereka pertama kali muncul. Saat ia melihat Bernard adalah seorang Sovereign Ranker, ia terkejut. Setelah itu, dia berhenti memperhatikan. Archimedes tidak lemah, dan dia mendapat perlindungan dari mendiang Sovereign Ranker, jadi dia pasti berasal dari kekuatan besar. Lalu kenapa? Apa hubungannya denganku? Jika mereka tidak menentangku, aku tidak akan menentang mereka. Sekarang, dia hanya ingin waktu berlalu dengan cepat sehingga pelelangan dapat dimulai sesegera mungkin. Archimedes menatap David. Pada saat yang sama, dia menarik perhatian yang lain. Yang lainnya cukup penasaran tentang David. David sudah ada di sini saat mereka tiba. Yang lebih aneh lagi adalah kebanyakan dari mereka akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan 3 hingga 5 atau bahkan 7 hingga 8 orang. David adalah satu-satunya yang duduk sendirian. Di sampingnya ada sebuah kotak kayu panjang berisi sesuatu yang tidak diketahui isinya. Pada saat yang sama, ada juga toples anggur kecil di atas meja. Itu tidak sama dengan kendi-kendi anggur lainnya di kedai itu. Kelihatannya tua jadi tak seorang pun tahu usianya. Ketika semua orang di lantai 9 menatapnya, David mengerutkan kening tanpa sadar. Dia memiliki persepsi yang kuat, jadi dia tahu orang lain sedang menatapnya tanpa melihat.
David tidak tertarik menjadi pusat perhatian. Baiklah, aku akan pergi. Dia tidak takut pada mereka, dan dia juga tidak takut pada mendiang Sovereign Ranker. Kalau saja dia terlibat dalam pertarungan dengan mendiang Sovereign Ranker, dia mungkin tidak akan kalah karena dia memiliki kekuatan pikiran dan pedang pemecah kejahatan, tetapi dia benar-benar tidak suka perhatian. Akan tetap sama, kapanpun dan dimanapun dia berada. Jika saya tidak bisa tinggal di sini, saya akan menunggu di Treasure Trove. Lagi pula, waktunya sudah hampir tiba. Ketika David hendak bangkit untuk pergi, Archimedes berjalan di depannya. Temanku, kamu tampak bosan sendirian. Bagaimana kalau kita minum? Tanya Archimedes. Dia ingin melihat siapa pemuda ini dan beraninya dia mengabaikannya. Maaf, aku sibuk. Kamu boleh minum kalau mau, tapi aku tidak akan minum denganmu. David berdiri setelah mengatakan itu. Ia meletakkan sarung pedangnya di punggungnya dan meraih anggur 100 bunga dan buahnya yang luar biasa sebelum pergi. Archimedes tertegun sejenak. Bab 1708. Archimedes tidak pernah menyangka seorang anak akan menolaknya ketika dia secara sukarela menghampirinya untuk bersikap ramah. Sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot, Archimedes belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Banyak sekali orang yang menonton juga. Jika kabar itu tersebar, bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya? Semua orang di lantai 9 terkejut dengan apa yang dikatakan David. Sekalipun mereka tidak tahu siapa Archimedes, mereka tahu dia bukan orang biasa karena dia memiliki mendiang Sovereign Ranker sebagai pelindungnya. Beraninya anak itu melakukan hal itu. Apakah dia idiot? Sebelum Archimedes dapat menyadari apa yang sedang terjadi, David telah meraih barang-barangnya untuk pergi. Lalu Archimedes mengulurkan tangan untuk menghentikan David. Nak, kau sama sekali tidak punya hati nurani. Aku lebih tua darimu, jadi aku lebih tua darimu. Apakah seperti ini caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Kata Archimedes dengan wajah muram. Bro, aku sibuk. Ada begitu banyak orang di sini. Tidak bisakah kau mengajak mereka minum bersamamu? Jawab David tanpa daya. Dia masih tidak tahu bahwa orang di depannya adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot, dan bahwa dia ada di sini untuk menyelidiki kematian Cornelius. Kalau saja David tahu, dia tidak akan membuang waktunya dengan bicara omong kosong kepadanya. Aku ingin kau minum bersamaku, desak Archimedes. Saya sibuk. Tunda saja. Tidak, masalah ini penting bagiku, jadi aku harus pergi sekarang. Kau boleh pergi, tapi kau harus meninggalkan kendi anggur di tanganmu di sini. Aku akan minum dengan yang lain dan membiarkanmu pergi. Setelah Archimedes mengatakan itu, dia menatap kendi anggur di tangan David. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Akan tetapi, karena David selalu membawanya kemanapun ia pergi dan benda itu terlihat sangat tua, Archimedes menduga itu pasti sesuatu yang bagus. Pada saat yang sama, ia ingin menguji reaksi David. Jika David bersedia memberikannya kepadanya, maka dia salah. Jika David tidak mau memberikannya, maka mungkin itu adalah sesuatu yang bagus. Ketika David mendengar itu, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tertarik pada anggur istimewa berisi 100 bunga dan buah milikku. Orang ini tahu apa yang terjadi. Dia tahu aku punya barang bagus di sini. Jika David tidak perlu memberi Celia dan yang lainnya anggur ini untuk membantu mereka mendapat lebih banyak kesempatan memasuki alam abadi, dia tidak akan keberatan membagikannya. Dia sudah memiliki 30.000 poin mewah, jadi dia tidak peduli dengan hal-hal lain. Namun, dia membutuhkan anggur itu, jadi tidak peduli siapa yang memintanya, dia tidak akan memberikannya kepada mereka. Tuanku memberiku anggur ini, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu, tolak David tanpa ragu. Oh, bolehkah aku tahu siapa tuanmu? Bisakah kau memberitahu kami? Mungkin dia teman lama keluarga Lightfoot, kata Archimedes acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak mengira Tuan David adalah teman lama keluarganya. Sebaliknya, ia secara tidak langsung mencoba mengungkap identitasnya sendiri. Status keluarga Lightfoot berada di puncak jajaran di benua suci tengah. Ketika semua orang mendengar nama itu, mereka terkejut. Sungguh, ketika Archimedes mengatakan hal itu, rahang semua orang ternganga.
Suara diskusi langsung memenuhi ruangan. Dia berasal dari keluarga Lightfoot, jadi tidak heran dia terlihat begitu menonjol. Reputasi keluarga Lightfoot memang sepenuhnya dapat dibenarkan. Ya, orang ini pasti Master Archimedes, pewaris pertama keluarga. Keluarga Lightfoot adalah pengendali sejati Splendor, salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci tengah. Sebagai pewaris pertama keluarga, Master Archimedes memang tampan dan kaya, bukan hanya namanya saja. Benar, tapi aku mendengar sesuatu terjadi pada keluarga itu baru-baru ini. Apa kau sudah mendengarnya? Aku tahu sebagian. Gosip mengatakan bahwa Cornelius, pewaris kedua keluarga itu, meninggal secara misterius. Semua orang di West End sangat cemas. Jika mereka tidak dapat menemukan pembunuhnya segera, dampaknya mungkin menyebar ke seluruh benua suci pusat. Tidak seserius itu, kan? Tidak seserius itu. Jangan remehkan kekuatan keluarga Lightfoot. Bab 1709. Suara diskusi itu menyebabkan hati David menjadi dingin. Archimedes, pewaris pertama keluarga Lightfoot. Bukankah Cornelius, yang baru saja kubunuh, menyebut dirinya sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot? Setelah menghubungkan titik-titiknya, David akhirnya menyadari siapa orang di depannya. Dia dan Cornelius, yang baru saja dibunuhnya, berasal dari keluarga yang sama, yaitu keluarga Lightfoot. Betapa kecilnya dunia. Aku baru saja membunuh pewaris kedua dan sekarang, aku berhadapan dengan pewaris pertama. Sepertinya dia juga tidak ingin aku pergi. Mereka memang dari keluarga itu. Mereka berdua sangat sombong. Ketika David memikirkan bagaimana Archimedes mendatanginya saat dia tiba, hatinya sedikit bergetar. Apakah pembunuhan Cornelius terungkap dan sekarang dia ada di sini untuk membalas dendam? Setelah memikirkannya, kemungkinan ini kecil. Jika keluarga Lightfoot tahu David adalah pembunuh Cornelius dan bahkan dapat mengetahui di mana pembunuhan itu terjadi, mereka tidak akan hanya mengirim 2 orang. Salah satu dari mereka bahkan merupakan pewaris pertama keluarga tersebut. Apakah mereka tidak khawatir aku juga akan membunuh Archimedes? Pada akhirnya, aku membunuh 2 sovereign ranker pemula di sekitar Cornelius. Bagaimana keluarga Lightfoot bisa menjamin bahwa mendiang sovereign ranker bisa membunuhku? Jelas, ini tidak masuk akal. Jika keluarga Lightfoot sudah memastikan siapa pembunuhnya, mereka akan mengumpulkan banyak kekuatan dan menekannya dengan segala cara yang mereka punya. Ini satu-satunya cara keluarga besar akan bereaksi. Mereka akan membalaskan dendam Cornelius dan pada saat yang sama, menunjukkan kekuatan keluarga mereka untuk mengintimidasi orang lain. Jadi, keberadaan Archimedes di sini hanyalah suatu kebetulan. Dia tidak ada di sini untuk membalas dendam. Ketika David memikirkan hal ini, ia menghela napas lega dalam hati. Dia tidak khawatir keluarga Lightfoot akan tahu dia membunuh Cornelius. Karena dia membunuh Cornelius, David siap menjadi musuh keluarga Lightfoot. Dia khawatir dirinya akan ketahuan pada saat kritis ini. David mungkin tidak bisa mengalahkan mendiang sovereign ranker di samping Archimedes, tetapi dia tidak akan takut. Akan tetapi, jika mereka mulai bertengkar, David pasti akan kehilangan pelelangan yang menjadi harapannya dan telah dipersiapkan sejak lama. Jika dia melewatkan pelelangan, dia tidak akan bisa mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah. Jika itu yang terjadi, David tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu. Dia tidak dapat menerima hal ini, apapun yang terjadi. Selanjutnya, keluarga Lightfoot juga akan mengejar dan membunuhnya. Saat ini David hanyalah seorang sovereign ranker menengah, jadi meskipun dengan bantuan kekuatan pikirannya dan pedang pemecah kejahatan, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan seorang sovereign ranker puncak atau bahkan seorang saint parsial. Sekalipun keluarga Lightfoot tidak memiliki orang suci, David mungkin tidak dapat melarikan diri dari benua suci pusat tanpa cedera. Oleh karena itu, pelelangan itu sangat penting bagi David. Jika tidak terjadi apa-apa, David akan menjadi orang suci sebagian setelah pelelangan. Saat itu, David akan memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh keluarga Lightfoot jika para saint tidak muncul. Ditambah lagi, sains tidak akan muncul begitu saja. Selama David tidak menunjukkan bahwa ia punya kekuatan untuk menghancurkan semua orang di bawah Saint Realm,
keluarga Lightfoot tidak akan meminta Grandmaster Saint Realm mereka untuk keluar. Jika tidak, itu akan menjadi keributan yang tidak ada gunanya, dan juga menunjukkan betapa lemahnya keluarga Lightfoot. Bab 1710. Dengan cara itu, David bisa bertarung atau mundur tergantung situasi dan terus berurusan dengan keluarga Lightfoot secara perlahan. Semakin dia menunda, semakin besar keuntungannya. Berbagai pikiran terlintas di benak David untuk menenangkannya. Dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengalami konflik dengan Archimedes sekarang. Dia harus memikirkan cara untuk pergi dan kemudian memutuskan setelah berpartisipasi dalam pelelangan dengan aman. Setelah perbincangan di sekitarnya mereda, David berkata, "Tuanku dan aku telah hidup menyendiri selama ini, dan aku baru saja dibebaskan baru-baru ini. Karena itu, kurasa dia tidak akan mengenal keluargamu." "Dalam pengasingan, di mana?" tanya Archimedes penasaran. "Maaf, ini rahasia antara aku dan tuanku. Aku tidak bisa memberitahumu. Apakah ini rahasia atau kamu meremehkan keluargaku dan aku?" "Terserah. Aku harus pergi, jadi tolong minggir." "Bagaimana kalau aku tidak melakukannya?" kata Archimedes dengan nada mengejek. "Apa yang kalian inginkan? Apakah semua orang dari keluarga besar seperti kalian? Apakah kalian semua suka membuat sesuatu dari ketiadaan?" David mulai marah. Dia tidak ingin berkonflik dengan Archimedes jika hal itu akan memengaruhi pelelangan nanti. Namun, dia tidak bisa menghentikan pihak lain untuk menimbulkan masalah baginya. Jika dia terus mundur, itu akan membuat pihak lain terus menekan. Pertengkaran sengit mereka membuat orang-orang yang melihat di sekitar mereka menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Semua orang menyukai drama. Akan lebih baik jika ini meningkat dan akan lebih baik jika mereka bisa bertarung. Jadi semua orang akan memiliki sesuatu yang menarik untuk ditonton. Argumen anggota keluarga Lightfoot lebih menarik daripada argumen tadi. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pada saat ini, Iman menghela napas lega. Dia bergabung dengan sekte surgawi selama bertahun-tahun dan dia berpikir sepupunya mungkin telah berkembang. Namun, mereka lebih sombong dari sebelumnya. Yang terpenting adalah mereka bodoh dan tidak tahu cara membaca situasi. Jika Archimedes tidak datang tepat waktu dan menghentikan pertengkaran yang semakin memanas, kedua belah pihak akan menderita dan perkelahian pun pecah. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada guru jika mereka secara tidak sengaja menyakiti Anglika? Iman bersumpah bahwa dia tidak akan menghubungi kedua idiot itu saat dia datang ke sini lagi. Kalau tidak, itu akan menjadi malapetaka baginya. Archimedes benar-benar terhina oleh apa yang dikatakan David. Dia adalah pewaris pertama dalam keluarga, jadi beraninya seorang berandalan berbicara seperti itu kepadanya. Ditambah lagi banyak sekali orang yang menatap. "Nak, sudah kubilang kau boleh pergi, tapi kau harus meninggalkan toples anggur dan kotak kayu di punggungmu di sini. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk keluar dari tempat ini. Ini benua suci pusat, bukan hutan tua tempat kau tinggal menyendiri. Tidak seorang pun bisa pergi dengan aman setelah menyinggung perasaanku." Pertama kali Archimedes menatap David, ia merasa bahwa anak ini istimewa. Semua orang fokus padanya, tetapi David fokus pada makanannya. Ditambah lagi, setelah Archimedes mendekatinya, dia tiba-tiba merasakan energi yang sangat menjijikkan dari anak ini. Dia berbau seperti darah. Ini adalah rasa jijik yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam, membuat Archimedes ingin membunuh David saat itu juga. Seolah-olah hanya dengan cara itu dia bisa menghentikan rasa jijiknya. Kalau saja tidak banyak orang di sini, Archimedes mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuh David. Kenyataannya, ini karena David memiliki darah keturunan langsung Lightfoot di tangannya. Jika para Grandmaster Saint Realm dari keluarga Lightfoot berada di depan David dan bukan Archimedes, mereka dapat mengetahui sekilas bahwa David telah membunuh seorang keturunan langsung. Ketika seseorang dari suatu keluarga menjadi orang suci, pembuluh darah mereka akan mengalami beberapa perubahan. Siapapun yang membunuh keturunan langsung dari keluarga semacam ini akan memiliki sedikit bau darah pada tubuhnya. Bau itu hanya akan hilang seiring berjalannya waktu. Namun, hanya orang-orang dari keluarga yang sama yang dapat merasakan darah,
dan mereka harus mendekati si pembunuh untuk melakukannya. Bagi para orang suci, mereka bisa merasakannya bahkan dari jarak jauh. Semakin kuat mereka akan merasakannya. Archimedes dan Cornelius adalah keturunan langsung dari keluarga Lightfoot. Jadi, Archimedes mempunyai perasaan ini ketika berada di dekat David karena David baru saja membunuh Cornelius belum lama ini. Akan tetapi, Archimedes masih muda sehingga ia tidak mengetahui alasannya. Sebaliknya, Bernard yang berdiri di sampingnya tidak dapat merasakan apapun karena ia hanya kerabat dekat dari keluarga tersebut.